Belakang kali. Apakah kali ini bakalan menang, Mas Bayu? Menang sih udah pasti ya. Heeh. Tapi ke satu, kedua, ketiganya nggak tahu. Maksudnya nggak tahu yang kedua, yang ketiga. Satu sih udah pasti kami. Satu, dua, tiga. Masih sibuk men. Tulisan-tulisan itu. Dua banyak, dua. Tiga. Empat doang. Asisten Nyop. Karena aku tuh berkarisma. Berkarisma. Cerah, editan cerah, San. Pun diskusi lagi tentang berapa. Menang sih udah pasti. Kami tinggal nentuin aja pengen jalan-jalan kemana. Oh. Rencananya ada ke Bogor, terus ke pulau-pulaunya ada beberapa. Ada Pecang, ada Pulau Oar, ada Sangiang. Terus kita juga pengen ke Bandung, ke Jogja, ke Jepang, ke Eropa. Pak sutradara, so far ini puas nggak sama hasil syutingan sejauh ini? Pak, bentar dulu Pak. Apa-apa yang membuat Bapak kecewa? hancur sudah harapan kita. Pak, jelasin Pak. It's time for the moment you've been waiting for. Preparing the Krabby Patty. Aliza udah pulang. Udah dapet idenya belum? Belum bang, Ya udah, jangan sedih. biasa aja. Nanti main ke danau ya. Kakak udah pulang. Gimana kak, udah dapet idenya belum? Belum. Kalau aku boleh saran sih kak, ide itu biasanya muncul dari keresahan. Dek, kalau masak jangan sambil buang-buang air gitu dong. Emang kenapa sih kak? Dibilangin ngeyel. Ih, jangan buang-buang air. Apa sih orang air masih banyak? Senangnya dalam hati. Pemirsa, akibat krisis air bersih, Krisis ribuan air warga bersih di yang Kalideres, melanda Jakarta 4 Barat kecamatan
Maksudnya? Jadi dari 100% air di Air di dunia dunia ini, hanya 3% yang merupakan air tawar. Dan dari 3% itu, hanya 1% lah yang bisa langsung dikonsumsi. Air, hal sederhana yang sering kita gunakan setiap hari. Untuk minum, memasak, membersihkan rumah, dan menjalani kehidupan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa setiap tetes air adalah kehidupan. Di dalam rumah, perempuan sering menjadi sosok yang paling dekat dengan pengelolaan air. Mereka memasak untuk keluarga, mencuci pakaian, membersihkan rumah, hingga memastikan kebutuhan air tetap tersedia setiap hari. Tanpa disadari, perempuan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan air di lingkungan keluarga. Namun, hari demi hari, banyak air terbuang percuma. Sampah dibuang sembarangan ke saluran air, sungai mulai tercemar, dan penggunaan air dilakukan secara berlebihan. Kita lupa bahwa air yang kita buang hari ini bisa jadi yang kita butuhkan esok hari. Air bersih bukan sesuatu yang akan selalu ada. Jika kita terus mengabaikannya, maka suatu hari nanti kita akan merasakan kehilangan. Perubahan besar selalu dimulai dari rumah. Dan seringkali perempuanlah yang menjadi penggeraknya. Mengajarkan anak untuk mematikan keran setelah digunakan, menggunakan air seperlunya, memanfaatkan kembali air yang masih layak dipakai, serta menjaga kebersihan lingkungan agar sumber air tetap bersih. Mulailah peduli dari hal kecil. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah yang kita buang sembarangan dapat mencemari sungai dan sumber kehidupan. Jangan kotori air dengan limbah dan kebiasaan buruk, karena air yang tercemar akan kembali kepada manusia. Gunakan air sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Perempuan bukan hanya pengguna air, mereka adalah penjaga kehidupan. Dari tangan seorang ibu, lahir kebiasaan baik. Dari kepedulian seorang perempuan, tumbuh masa depan yang lebih bersih. Karena air bukan warisan nenek moyang, tetapi warisan untuk generasi berikutnya. Menjaga air bukan tugas satu orang, bukan hanya tugas perempuan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulailah hari ini, mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga. Karena setiap tetes air yang kita selamatkan adalah harapan bagi masa depan. Hemat air dimulai dari rumah. Buang sampah pada tempatnya, gunakan air dengan bijak, jangan mencemari sumber air. Setetes kecil hari ini menyelamatkan kehidupan di masa depan. 1, 2, 3. Tapi hari ini bakalan kalah lagi apa selanjutnya bakal menang? Kapan pernah kalah kita? Asa.